Mo like me? Why isn't he liking my photos? Am I ugly? Did I do something wrong? And that's when you got her. That's when you swoop in like a hawk. Hey guys, selamat datang di Rumah Blu-ray. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, terima kasih sekali sudah mampir. Di channel ini saya akan mengulas dan merekomendasikan film-film yang menurut saya jarang dibahas. Semoga kalian suka. On to the movie. Salah satu genre yang saya selalu antisipasi adalah film-film coming of age. Film yang mengangkat tema transisi seorang anak kecil menjadi dewasa. Apabila diceritakan dengan baik dan dikemas secara menarik, hasilnya pasti seru. Pada masa jayanya, film-film sejenis ini sempat didominasi oleh fenomena heboh Brat Pack di tahun 80-an. Alhasil, lahirnya film-film remaja klasik seperti The Breakfast Club dan 16 Candles misalnya. Kini pada abad ke-21, para pembuat film dibebankan dengan tantangan baru serta tanggung jawab lebih besar. Tentu tidak mudah untuk menyuguhkan karya anyar tanpa melakukan pengulangan kisah yang sudah diceritakan puluhan film sebelumnya. Meski menantang, apabila sang penulis naskah dan sutradaranya cukup berbakat, sebuah karya original pasti akan dihasilkan. Sudah banyak kok contohnya belakangan ini. Film-film coming of age yang hebat seperti Lady Bird karya Greta Gerwig, Booksmart besutan Olivia Wilde, Age of 17, 8th Grade, dan banyak lainnya. Di tahun 2020, hadir sebuah film drama komedi remaja bernuansa indie berjudul Big Time Adolescence karya sinias pendatang baru Jason Orley. Filmnya mengisahkan mengenai seorang remaja yang duduk di bangku SMU bernama Monroe yang biasa dipanggil Mo. Mo merupakan anak pendiam yang tidak banyak teman. Seandainya ia menghilang, teman-teman sekelasnya tidak akan menyadarinya. Satu-satunya sahabat Mo adalah mantan kekasih kakaknya bernama Zeke, diperankan oleh komedian Pete Davidson. Zeke adalah tipe pria yang ditakuti semua orang tua. Kedua lengannya dipenuhi tato. Ia pemalas, pemabuk juga. Saat Mo masih kecil, sang kakak Kate mengakhiri hubungannya dengan Zeke. Semenjak insiden itu, Mo yang dulu sudah lengket dengan Zeke semakin akrab dengannya dan menghabiskan hari-harinya bersamanya. Kini Mo sudah menginjak 16 tahun dan Zeke 23 tahun. Zeke menghabiskan waktunya bersenang-senang dan berpesta dengan teman-temannya di bar dan menghisap ganja di rumah. Mo yang semakin terekspos dengan gaya hidup Zeke dan teman-temannya tentu menjadi kekhawatiran orang tuanya. Di sekolah, Mo yang beranjak dewasa diam-diam ingin sekali diterima di lingkungan sosialnya. Anak SMU mana sih yang tidak ingin populer? Satu kesempatan akhirnya datang ketika ia diundang ke pesta kakak kelasnya. Teman sekolahnya memanfaatkan hubungan erat Mo dengan teman-temannya yang lebih tua dan mewajibkannya menyediakan minuman keras di acara tersebut. Mo meminta tolong Zeke, namun tak cukup puas dengan menyediakan alkohol. Zeke justru memaksa Mo untuk sekaligus menjual berbagai macam ganja dan obat terlarang lainnya. Selain Pete Davidson yang jelas menjadi bintang film ini, aktor muda Griffin Gluck mampu menarik perhatian penonton sebagai Mo yang menjadi sentral dan fokus narasinya. Mo adalah anak yang baik. Ia benar-benar mengidolakan Zeke dan rela melakukan segalanya untuknya. Di matanya, Zeke adalah sosok kakak sekaligus sahabat. Saat Mo masih kecil, Zeke begitu diidolakannya. Zeke yang mengajaknya menonton film yang diperuntukkan bagi kalangan dewasa. Zeke juga yang mengajarinya seputar perempuan dan percintaan. Sama halnya dengan bersenang-senang dan meminum alkohol. Soal urusan berhura-hura, Zeke lah pakarnya. Tapi apa yang terjadi saat Mo butuh bimbingan? Cukup jelas bahwa Zeke memang bukan seorang panutan yang baik. Meski berniat baik, ia kerap menjebloskan Mo ke dalam situasi bahaya tanpa memikirkan konsekuensinya. Ia terlalu santai dan menyepelekan segalanya. Zeke benar-benar sayang terhadap Mo.
Hanya saja kapabilitasnya sebagai seorang pemalas kerap menghambat perkembangan Moe. Di saat Moe mulai menyadari bahwa dirinya sudah tidak bisa lagi menerima nasihat dari Zeke yang biasanya berakibat buruk, sebuah transisi mulai terjadi. Sebagian pemainnya di film ini dipadati dengan wajah-wajah baru yang meyakinkan dalam masing-masing perannya. Sebut saja Emily Arlook sebagai kakak Moe dan Sydney Sweeney sebagai kekasih Zeke. Ada juga Colson Baker yang mungkin lebih dikenal sebagai Machine Gun Kelly, tampil kocak sebagai sahabat Zeke. Melengkapi castnya ada aktor veteran dan salah satu pelopor film-film teen dahulu, Jon Cryer. Cryer hadir sebagai sang ayah yang tak henti-hentinya memendam rasa khawatir untuk putranya. Setiap hari ia terpaksa menyaksikan anak remajanya dijemput oleh pria tak bertanggung jawab, dan sepanjang film ia mencoba keras untuk menggantikan peran Zeke dan kembali dekat dengan sang putra. Tak mengejutkan, Cryer tampil prima sebagai ayah Moe. Cryer yang biasanya nyaman di peran-peran komedi, kini diberikan kesempatan tampil serius walaupun masih diselimuti dengan unsur-unsur kelucuan. Tidak lama setelah film ini dikeluarkan, sebuah komedi karya Judd Apatow berjudul The King of Staten Island dirilis dan juga dibintangi Pete Davidson. Film tersebut menceritakan mengenai seorang pria yang menolak untuk tumbuh dewasa dan tinggal bersama ibunya. Pete Davidson kurang lebih memerankan tokoh yang sama, dan sulit sekali untuk tidak membandingkan keduanya. Bedanya, karakter Pete di film Big Time Adolescence ini sedikit lebih matang dan memiliki kredibilitas lebih ketimbang perannya di film Apatow. Walaupun sama-sama pemalas dan doyan mabuk-mabukan bersama gengnya, versi pemalas Davidson di Big Time setidaknya memiliki pekerjaan dan tempat tinggal sendiri. Betul, secara moral memang ia hampir tak tertolong, tapi penampilan Davidson lebih believable dan lebih cocok dengan dunia yang dihuninya. Jujur saja, saya termasuk salah satu orang yang dulu tidak anggap Pete Davidson itu lucu. Baik dari performance-nya di Saturday Night Live maupun karya komedi stand-up-nya. Tapi entah kenapa bagi saya, ia justru cukup kompeten sebagai bintang film komedi. Saya menikmati porsi kecilnya di film seperti Trainwreck dan Set It Up. Tapi di bawah arahan sutradara yang berbakat dan sebuah naskah cerdas yang mampu memanfaatkan kelebihan Davidson, mantan kekasih penyanyi Ariana Grande ini pelan-pelan menunjukkan potensinya sebagai bintang film yang menghibur. Memang masih terlalu dini untuk menilai karirnya, tapi apabila ia serius, tak sulit membayangkannya mengikuti jejak kakak kelasnya Adam Sandler. Di saat The King of Staten Island lebih sibuk menyoroti cerita yang berdasarkan kehidupan asli Davidson, maka Big Time Adolescence menyajikan narasi yang jauh tidak ambisius. Kisah sederhana seorang remaja yang harus memutuskan antara memilih temannya dan gaya hidupnya yang destruktif tanpa tujuan yang jelas, atau menempuh jalan sendiri. Secara keseluruhan, film karya Jason Orley ini sebenarnya hanya mengulang formula yang sudah lama digunakan di film-film coming of age. Sinias Jason Orley ini memang tidak penuh inovasi. Untungnya, karakter-karakter yang dihadirkan cukup kuat. Chemistry asik antara Griffin Gluck dan Pete Davidson dibantu dengan dialog yang realistis, memudahkan penonton untuk tetap terhibur. Interaksi keduanya terlihat alami layaknya dua sahabat yang tengah nongkrong. Salah satu aspek yang saya sukai dari film ini adalah filmnya tidak terkesan Hollywood. Dari segi penceritaannya secara visual, musik yang dipilih, hingga lokasi syutingnya pun, filmnya memiliki nuansa film independen yang khas. Skripnya juga mencoba keras untuk menghindari elemen-elemen Hollywood, khususnya dalam mengeksekusi para karakternya dan menceritakan ending yang rapi. Akhir kata, segera tonton film ini karena filmnya sangat menghibur, dipenuhi dengan joke-joke lucu, dengan deretan cast yang tampil memukau. Saya cukup menikmati film komedi ini dan siapa menyangka kini saya fans seorang Pete Davidson. Apabila kalian suka dengan film-film coming of age yang lucu, sedikit gelap, dan dipenuhi dengan estetika film-film independen, maka segera tonton film ini. You'll have a great time. Kalau kalian ingin menyaksikan film ini, satu-satunya cara adalah menonton di platform streaming Hulu. Saat ini memang Hulu belum ada di Indonesia, kecuali kalian menggunakan layanan VPN ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa diputar di platform lain supaya semua bisa menonton film ini.
Alright, that's it for me. Terima kasih banyak sudah menonton video saya ini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Seperti biasa, kalau kalian ada saran, masukan atau rekomendasi film untuk saya, silakan info ke saya ya. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong dibantu like, subscribe, comment, dan share. Sekali lagi terima kasih banyak sudah nonton. I'll see you on the next video. Cheers.